Apa sudah bisa dilihat share screen saya? Sudah. Baik, selamat malam. Di sini saya ingin menjelaskan draft korpus saya, yaitu penggambaran kata Tionghoa dalam media Indonesia. Sebagai introduction saja, kita tahu bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara dengan berbagai macam suku, etnis, agama, dan juga budaya. Dari berbagai macam suku tersebut, salah satu suku yang ada di Indonesia adalah Tionghoa. Tionghoa ini adalah orang-orang dari Tiongkok yang datang dari Tiongkok untuk menyeberang ke Indonesia sekitar 1000 atau sampai 100 tahun yang lalu. Eh, karena karena mereka sudah tinggal di Indonesia dalam waktu yang lama ini, mereka sudah berasimilasi dengan warga Indonesia, dengan budaya mereka tercampur, atau mereka memiliki nama seperti nama orang Indonesia. Tapi tentu saja ada beberapa kasus di mana hal itu tidak sepenuhnya terjadi karena beberapa hal. Oleh sebab itu, saya ingin meneliti bagaimana kata Tionghoa ini digambarkan dalam media Indonesia. Apalagi media seperti yang kita tahu memiliki kekuatan untuk memengaruhi pendapat dari pembacanya. Apa slide-nya sudah ganti, Mem? Karena di sini saya nggak kelihatan Oke, sudah PPT saya. keluar kok. Oh ya. Jadi untuk literatur review-nya, saya menggunakan 3 teori untuk mencari kasus ini. Yang pertama adalah saya menggunakan teori dari McHenry dan Hardy. Menurut McHenry dan Hardy, linguistic corpus merujuk pada studi tentang data bahasa dalam jumlah besar yang menggunakan komputer untuk menganalisa bentuk ucapan yang telah diubah ke bentuk tulisan atau teks tulis dalam studi mengenai bahasa, prosedur, dan metode untuk mempelajari bahasa. Lalu untuk penelitian ini, saya menggunakan teori tentang stilistika, yaitu teori yang mempelajari tentang gaya bahasa. Jadi di sini saya akan mempelajari gaya bahasa yang ada di dua media yang membahas tentang Tionghoa, yaitu Kompas dan Detik. Bagaimana cara menelitinya? Saya akan meneliti tentang kata benda, kata kerja, dan kata sifat yang berkolokasi dengan kata Tionghoa dari dua koran tersebut. Selain menggunakan teori stylistik, saya juga akan menggunakan teori preferensi semantis dalam kata Tionghoa dalam media. Menurut Stubbs, preferensi semantis adalah hubungan bukan antar kata secara individual, melainkan antara lema atau word from dan serangkaian kata yang berkaitan secara semantis. Uh, untuk teori mengenai stilistikanya, saya menggunakan 3 teori, yaitu teori kata benda dari Suyatno, yang menjelaskan bahwa dalam bahasa Indonesia, kata benda itu ada kata benda konkret, abstrak, proper noun, dan juga nama jenis. Lalu untuk yang kedua, adalah teori tipe semantik adjektiva dari Dixon tahun 2005, yang mengatakan bahwa ada 11 tipe semantik, maaf itu salah ketik. Yang pertama adalah dimension, yang kedua physical property, ketiga speed, 4 age, 5 color, 6 value, 7 difficulty, 8 evolution, 9 qualification, 10 tentang human propensity, yang ke-11 adalah tentang similarity. Sebagai tambahan, saya juga menggunakan teori dari Suyatno yang meneliti bentuk kata kerja yang ada dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam bahasa Indonesia ada 2 jenis kata kerja. Yang pertama verba dasar, yaitu morfem yang tidak dipengaruhi proses afiksasi. Yang kedua ada verba turunan, yang kemudian dipecah menjadi perafiks, bereduplikasi, berproses gabung, dan juga majemuk. Ini berbeda dengan verba dalam bahasa Inggris, karena verba dalam bahasa Inggris dibagi menjadi 3, yaitu progressive, past, dan juga present. Lalu
selain menggunakan teori stylistik, saya juga menggunakan teori preferensi semantis dalam penggambaran kata Tionghoa dalam media. Preferensi semantis sendiri adalah hubungan bukan antar kata secara individual, melainkan antara lema atau word form dan serangkaian kata yang berkaitan secara semantis. Misalnya, dalam British National Corpus ditemukan bahwa kata rising cenderung disertai dengan kata seperti income, prices, wages, earning, dan unemployment. Dari situ dapat disimpulkan bahwa kata rising memiliki preferensi semantis yang berhubungan dengan pekerjaan dan juga uang. Untuk preview studies-nya, saya ada 2 preview studies. Yang pertama adalah dari Praminati A dan juga Navia yang membahas tentang women's world portrait in literary works of Jane Austen. Jadi 2 orang ini membahas tentang bagaimana representasi kata wanita dalam novel dari Jane Austen, yang novelty-nya perbedaan teori tersebut dengan apa yang akan saya gunakan adalah dari teori mengenai noun-nya, mem. Jadi kalau dalam teori Praminati ini, mereka cuma meneliti 2 noun, yaitu concrete noun dan juga abstract noun. Sementara di sini saya menggunakan 4 noun, yaitu kata benda konkret, kata benda abstrak, kata benda khusus, dan juga kata benda nama jenis. Yang ini disebabkan karena tentu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris memiliki jenis nomina yang berbeda. Lalu yang kedua adalah preview studies dari Yuliawati yang membahas tentang perbandingan kata perempuan atau wanita dalam korpus tentang leksikon berbias gender. Penelitian ini menunjukkan bahwa kata wanita itu di masa lalu lebih banyak dipilih karena kata wanita memiliki makna yang lebih mulia. Tapi di masa sekarang dan kata perempuan ini lebih banyak digunakan karena dipopulerkan oleh para aktivis perempuan. Tapi itu tidak terbukti karena pada kenyataannya kata wanita justru lebih populer daripada kata perempuan. Untuk metodenya sendiri, saya menggunakan metode campuran untuk menganalisa seperti apa representasi kata Tionghoa dalam media Indonesia dari tahun 2014 sampai 2016. Saya menggunakan metode kuantitatif untuk menghitung frekuensi kolokasi yang muncul dalam kata Tionghoa. Saya juga menggunakan kualitatif untuk memberi penjelasan terhadap preferensi semantis yang ada dalam kolokasi noun, verb, dan adjektif kata dari Tionghoa. Ini data source dan data collection saya. Data penelitian ini diambil dari media online Indonesia yang membahas tentang Tionghoa. Media yang dipilih oleh penulis adalah Kompas dan Detik, dan juga saya membatasi data berita tersebut dari tahun 2014 sampai 2016 saja. Alasan kenapa saya memilih Detik dan Kompas adalah karena 2 media tersebut merupakan media yang paling banyak dibaca di Indonesia. Menurut University of Oxford, Detik adalah media yang paling banyak diakses di Indonesia. Sebanyak 61% orang Indonesia mengakses media tersebut. Lalu disusul dengan Kompas dengan diakses sebanyak 45%. Lalu untuk membentuk korpusnya, saya menggunakan Ankong yang juga berperan sebagai alat untuk mengoleksi data. Dan berikut ada rincian datanya. Data dari Kompas saya menemukan 55 artikel yang membahas tentang Tionghoa dan terdapat 20.646 kata. Lalu dari media Detik saya menemukan 51 artikel yang membahas tentang Tionghoa dan memiliki kata sebanyak 18.566. Jadi total artikel yang saya kumpulkan adalah 106 dan total word dari 2 media tersebut adalah 39.212 kata. Untuk data analisisnya, saya akan mencari artikel online dengan kata kunci Tionghoa di media Kompas dan Detik dari tahun 2014 sampai 2016. Kemudian artikel tersebut saya ubah ke TXT, kemudian saya analisa menggunakan Ankong. Lalu saya cari dengan menekan tombol file dan masukkan artikel yang telah diubah ke TXT. Lalu saya pilih satu ke kiri dan satu ke kanan di Windows Pen. Lalu saya tekan sort by frekuensi. Lalu saya ketik Tionghoa dalam search bar. Lalu setelah itu saya mencari kata kerja, adjektiva, dan kata benda yang ada dalam data.
Kemudian saya cari dan tentukan preferensi semantisnya. Ini adalah gambaran tentang kolokasi yang telah saya temukan. Jadi seperti yang bisa kita lihat, yang paling banyak di sini adalah kata etnis, warga, yang, tapi saya tidak memasukkan kata yang karena yang adalah preposisi, keturunan, dan yang terakhir adalah di. Saya juga tidak masukkan kata di karena dia adalah preposisi. Ini adalah contoh penelitiannya. Ini adalah kata noun yang kemudian saya juga cari jenis kata bendanya. Tabel di atas menunjukkan 5 kata benda teratas yang muncul di media ketika membahas kata Tionghoa. Tiga kata dikategorikan sebagai kata benda nama jenis, yaitu warga, keturunan, dan orang. Satu kata dikategorikan sebagai kata benda konkret, yaitu budaya. Dan satu kata lainnya dikategorikan sebagai kata benda nama diri, yaitu Indonesia. Lalu apa sih maksudnya? Berdasarkan data di atas, penulis menemukan bahwa kata Tionghoa diikuti oleh kata benda warga, keturunan, budaya, Indonesia, dan orang, yang menunjukkan bahwa kata Tionghoa itu berkolokasi dengan preferensi sematis yang merujuk pada entitas, seperti warga, keturunan, dan orang. Kata Tionghoa ini juga diikuti oleh preferensi semantis tentang budaya, yaitu kata budaya, dan juga preferensi semantis nama suatu tempat, yaitu Indonesia. Teman preferensi semantis dari kata benda di atas menunjukkan bahwa ketika media membahas kata Tionghoa, mereka menjabarkan kata Tionghoa sebagai salah satu bagian dari kelompok masyarakat yang ada di Indonesia, dengan bukti yaitu dominannya 3 kata yang merujuk sebagai bagian dari kelompok masyarakat, yaitu warga, orang, dan keturunan. Media juga memberitakan bahwa mereka memiliki budaya, orang Tionghoa maksudnya memiliki budaya, yang bisa dilihat dari kata budaya. Dan yang terakhir adalah media menyebut kata Indonesia, yang artinya kelompok masyarakat Indonesia adalah bagian dari Indonesia. Ini adalah adjektifnya, tapi saya belum teliti, mem. Begitu juga dengan verbnya, saya juga belum meneliti sampai lebih lanjut. Ini adalah referensi yang saya pakai. Sementara saya masih menggunakan 4 ini. Jadi itu saja, mem. Untuk presentasi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Pertanyaan, lebih baik jangan pertanyaan sih, lebih baik saran, karena saya sendiri masih bingung, mem. Harus apa? Karena teorinya yang mengenai verb, noun, dan adjektif itu sebenarnya teori mengenai stylistik yang membahas tentang gaya bahasa di literary works, mem. Jadi saya bingung sebetulnya. Oke. Tapi waktu saya aplikasikan ke penelitian saya ini, ternyata bisa, walaupun saya masih meneliti 5 kata saja ya. Tapi itu bisa, mem. Tapi ya gitu, saya juga bingung karena ini sebetulnya bukan teori yang dalam tanda kutip bisa pantas untuk meneliti kata tersebut, karena ini kan stylistik itu teorinya literary works. Jadi saya butuh saran gitu loh, mem. Ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Kalau menurutku bukan lebih ke stylistiknya, Mas. Kalau misal dalam penelitian ini ya, kalau menurut saya sih lebih ke collocation-nya aja. Collocation of the word Tiongkok itu tadi, Tionghoa, sorry. Itu kemudian dari kolokasi itu, setelah nanti didapatkan kolokasinya, satu kanan dan satu kiri, diklasifikasikan berdasarkan semantic features-nya. Nah, dari situ bisa dimaksudkan maksudnya apa, bisa digeneralisasikan maksudnya apa. Jadi menurut saya sih kalau statistiknya nggak terlalu ketara dari apa yang dari Mas Hilda ceritakan dan jabarkan, diskusikan dalam presentasi menurut saya. Atau mungkin saya yang agak error ya, bagian mana yang menunjukkan bahwa ini adalah stylistik yang saya dapatkan. Gimana Mas Hilda? Yang mana kira-kira bagian statistik yang didapatkan? Ya itu memang yang menunjukkan yang menunjukkan kata noun, verb sama adjektifnya itu. Kalau saya lihat dari jurnalnya Mem Gusti ya, yang jadi kuliah tamu beberapa waktu lalu itu, ini kayak verb, noun sama adjektif itu lebih ke arah stylistik yang mengarah ke literary work.
Oke. Nah, itu kayaknya di semantik itu ada deh kayak untuk verb, noun dan lain sebagainya itu ada. Tapi kalau misal menggunakan itu nggak apa-apa juga sebetulnya. Hanya saja nanti ketika hasilnya dalam tadi kan ada 5 dan sebagainya, jangan lupa untuk diberikan citasi yang proper. Dalam artian, kenapa sih hasilnya seperti itu, maksudnya seperti apa, dan bisa juga dibandingkan dengan previous tadi yang ada, atau mungkin citasi yang lainnya, seperti itu. Masih ada. Oke, Baik, Mem. Vincentia. Ya, Mem, saya mau bertanya. Tadi kan saya sempat lihat itu kalau jumlah artikel yang Mas Hilda gunakan itu berbeda dari setiap artikelnya. Nah, ada yang menggunakan 55 artikel, ada yang menggunakan 51 artikel. Nah, pertanyaan saya, apakah ada alasan tertentu mengapa Mas Hilda membedakan jumlah artikel dari kedua media online tersebut? Gimana Mas Hilda? Aku bukan membedakan sih, itu memang segitu yang saya temukan, Mem. Karena yang Kompas saya temukan 55 artikel, yang Detik saya temukan 51. Bukan membeda-bedakan, tapi saya ketemunya segitu. Oke. Nanti supaya balance, mending diambil 51 semua, 51 gitu aja Mas Hilda. Baik, Mem. Oke. Di tahun, nah ini yang saya mau tanyakan malah kenapa di tahun 2014 dan 2016? Kenapa nggak di tahun terakhir ini aja 2023? Karena kalau kita lihat ya, Mem, ya, dari sejarahnya, tahun 2014 itu tahun di mana awalnya kan kaum Tionghoa ini dipanggilnya Cina, Mem. Tapi di tahun 2014 itu Presiden Indonesia saat itu Bapak SBY melarang penggunaan kata Cina, dan akhirnya kata Cina ini diganti kata Tionghoa karena kata Cina itu dianggap sebagai kata yang kurang proper lah, Mem. Karena kata Cina itu kan merujuk pada negara. Sementara orang-orang Tionghoa yang sudah ada di Indonesia ini kan sudah ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun di Indonesia, Mem. Terus kenapa? Ini dan 2016 atau sampai 2016? Karena kalau saya lihat dari 2016 sampai setelahnya itu mulai agak shifting, Mem, beritanya. Karena kalau kita lihat tahun 2014 sampai 2016 itu masih normal dalam tanda kutip pemberitaannya, tapi tahun 2016 akhir itu sebenarnya sudah mulai kelihatan shiftingnya. Sama 2017 itu Pilkada DKI, Mem. Saya yakin Mem tahu apa yang saya maksud. Oke, Ahok ya. Iya, saya yakin. Lalu 2018 sudah mulai sedikit ada kata pemilu di sana. 2019 juga. Kalau 2020 lebih ke arah pandemi. Jadi saya pilih 2014 sampai 2016. Sampai ya, bukan dan ya. Iya, sampai 2016. Which is ada 2015 harusnya. Iya, ada 2015 di sana. Oke. Yes, jumlah datanya aja nanti yang perlu di-adjust, Mas Hilda. Jadi disesuaikan aja. Terus habis itu yang kedua, kenapa satu kanan dan satu kiri yang dicari untuk kolokasinya? Kenapa nggak 5 kanan 5 kiri, 3 kanan dan 3 kiri? Mohon diinfokan atau mungkin diberikan opininya, alasannya kenapa seperti itu. Nah, nanti untuk hasil dari representasi ini kan cuma 5 data. Nah, itu akan nantinya juga akan 5 data itu atau bagaimana? Maksudnya 5 data, Mem? 5 yang tadi kan verb-nya 5, kemudian noun-nya kan 5 di situ. Bukan, Mem, itu yang saya tulis di PPT saja, Mem. Sebetulnya banyak datanya. Oh ya udah. Berarti nanti saya kan belum sempat masukkan ke PPT saja. Oke. Jadi nanti yang dianalisis tidak hanya 5 itu kan ya untuk memberikan. Oke, baik. Ada banyak, Mem. Oke. Nanti saya cuma memberikan masukan aja ketika nanti sudah mendapatkan hasil. Sebetulnya menurut saya hasil yang Mas Hilda utarakan ini cukup menarik ya, karena bisa berangkat dari situ. Jadi 2014 ini
berdasarkan misalnya dalam sejarahnya Pak SBY begini dan begitu, bisa berangkat dari situ. Maka dari itu di 2014 ini adalah data yang akan kita pilih. Akankah orang-orang ini memandang Tionghoa itu sebagai sesuatu yang negatif atau seperti apa? Seperti itu bisa diberikan alasan. Nah, nanti saran saya adalah ketika melakukan analisis jangan lupa untuk memberikan juga citasi. Intinya untuk memperkuat opini Mas Hilda, kenapa kok dari hasil ini benar nggak sih mereka itu benar-benar menganggap Tionghoa itu sebagai orang Indonesia, which is memang hasilnya ada Indonesia di situ. Jadi boleh diberikan contoh, misalnya dalam konkordansinya seperti apa, atau mungkin ada apa ya? Ada mungkin penelitian yang memang mendeskripsikan seperti itu atau bagaimana. Yang jelas ketika melakukan diskusi atau mungkin memberikan penilaian, memberikan penjabaran, jangan lupa tidak hanya opini saja nanti yang akan dimasukkan. Gitu aja sih. Baik, Mem. Terima Oke. kasih. So far sih oke sih. Cuman agak berbeda ya sama Mbak Restu. Kalau yang saya tangkap dari Mas Hilda ini, this one lebih mencondongkan dengan kolokasinya. Jadi bagaimana representasi dilihat dari kolokasi. Kalau dari Mbak Restu tadi, representasi dilihat dari keywordnya. Begitu. Kalau misal bingung boleh WA Gusti. Kalau misal butuh nomornya, saya bisa berikan. Baik, Mem. Terima kasih, Mem. Oke, any other question? Ada lagi pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Cukup? Cukup sekian? Cukup, Mem. Oke.